Halo guys, thank you sudah klik video ini dan selamat datang di my channel. Buat kamu yang pernah nonton Mission Impossible, pasti akrab dengan aksi-aksi mereka yang terkenal gesit, cepat, cerdik, dan penuh dengan trik. Aksi mereka sering diwarnai dengan adegan kabur-kaburan yang seringkali tidak masuk akal dan tampak mustahil untuk dilakukan. Ternyata aksi kabur yang spektakuler tidak hanya ada di film saja, namun juga terjadi di dunia nyata ini. Ada banyak kasus di mana seorang narapidana yang kabur dari penjara menggunakan cara-cara yang unik dan cerdik untuk menipu dan mengelabui para penjaga penjara. Aksi semacam ini seringkali disebut dengan istilah prison break. Berikut ini adalah 5 kisah legendaris para narapidana yang kabur dari penjara. Pada tahun 1995, Andre Roger, Keith Ross, dan Matthew William melarikan diri dari penjara Fakurs dengan membuat alat-alat mereka sendiri. Pertama, orang-orang ini membuat tangga baja sepanjang 25 kaki untuk melewati pagar penjara. Tapi itu bukan satu-satunya peralatan yang mereka buat. Mereka bertiga bekerja di bagian pemotongan logam di penjara. Mereka juga mampu membuat pistol dengan amunisi yang diselundupkan dari luar penjara. Dan juga kunci yang mereka buat hanya dengan menghafal bentuk kunci yang dipegang sipir penjara. Jadi yang mereka lakukan adalah membuka setiap pintu dengan kunci mereka sendiri, berjalan dengan tenang, dan ketika mereka tiba di tembok penjara, mereka melubangi pagar kawat dan menyeberanginya menggunakan tangga yang mereka buat sendiri. Namun sial bagi mereka, aksi prison break yang mereka lakukan gagal terlaksana setelah 4 hari kemudian mereka tertangkap. Padahal rencana aksi mereka berikutnya adalah kabur dan mencuri pesawat. Keith Ross ini adalah seorang pilot amatir. Seharusnya bisa menerbangkan mereka bertiga dan kabur menuju tempat yang aman. Choi Ga-bok adalah seorang narapidana asal Korea yang kabur dari penjara. Lewat aksi menakjubkan, lolos dari lubang makanan. Choi yang berumur 50 tahun ditangkap karena kasus perampokan dan terpaksa mendekam di penjara. Choi sama sekali tidak menyangka bahwa latihan yoganya selama 23 tahun suatu saat akan berguna untuk kabur dari penjara. Pada awalnya, ia meminta minyak perawatan tubuh sejenis baby oil kepada sipir penjara untuk digunakan pada keesokan harinya pada aksi kaburnya. Keesokan harinya, ia melumasi tubuhnya dengan minyak tersebut dan mempraktekkan teknik yoga untuk lolos dari slot makanan yang hanya berukuran 6x17 inci. Hebatnya, aksi ini dilakukan dengan sangat cepat, yaitu 34 detik saja. Aksi Choi yang sangat mulus membuat sipir penjara terperangah. Beberapa harinya saat mencari Choi sudah tidak ada di selnya dengan keadaan pintu sel yang tanpa kerusakan sedikit pun. Aksi Choi yang menggemparkan mendapatkan liputan luas dari media Korea yang menjulukinya dengan Korean Houdini. Tapi aksi yang dia lakukan ini gagal karena Choi kembali tertangkap 6 hari kemudian dan dimasukkan dalam sel dengan slot makanan yang lebih kecil dari yang sebelumnya. Jika kamu pernah melihat di film narapidana yang kabur menggunakan rangkaian spray yang diikat menjadi tali, hal itu mungkin diinspirasi atau dipopulerkan oleh Jack Spade, seorang narapidana di abad ke-18 yang sangat tenar layaknya selebriti karena beberapa kisah pelariannya dari penjara. Sel Jack Spade adalah sel dengan tembok tanpa jendela. Aksi pertama Jack adalah membobol tembok penjara yang menimbulkan suara bising yang menarik perhatian para sipir penjara. Aksinya yang pertama pun berujung dengan kegagalan.
Jack yang kemudian ditangkap mengulangi hal yang sama, namun kali ini ia mendobrak jendela yang terbuat dari jeruji besi dan kabur menggunakan spray yang diikat untuk menjadi tali. Namun sama seperti sebelumnya, aksi Jack ini pun kembali gagal dan ia ditangkap untuk kedua kalinya. Jack kemudian ditempatkan di sel dengan penjagaan maksimal, yaitu kaki dan tangannya ikut dirantai. Suatu hari, Jack menemukan sebuah kawat dan menggunakannya untuk membuka gembok rantainya. Jack kemudian kabur melalui cerobong asap setelah melepaskan jeruji besi menggunakan rantai yang telah berhasil ia buka gemboknya. Jack menjebol 6 pintu berlapis dan melompat keluar ke atap rumah para penduduk dan menghilang dalam kegelapan malam. Lama setelahnya, Jack tertangkap dan dihukum mati. Pada hari kematiannya, eksekusi Jack dihadiri oleh setengah warga kota London, menggambarkan seberapa tenar dirinya sebagai selebriti spesialis kabur dari penjara. Jika kamu pernah menonton film Catch Me If You Can yang dibintangi oleh Leonardo DiCaprio, film tersebut diadaptasi dari biografi Frank Abagnale yang dalam umur 19 tahun telah berhasil menggelapkan uang senilai 2,5 juta US dollar di 26 negara selama 5 tahun, dimulai ketika ia berusia 16 tahun. Frank adalah master psikologis yang sangat terampil dalam menyamar. Ia dapat berubah dalam sekejap mata menjadi seorang guru, pilot, dokter, pengacara, dan sosok lainnya. Ia berhasil mengakali berbagai birokrasi dan menggelapkan jutaan dolar lewat aksi tersebut. Teknik legendarisnya yang sangat terkenal adalah ketika Frank berhasil kabur dari penjara, memanfaatkan keahliannya membaca psikologis orang lain. Ia dihukum 12 tahun karena berbagai pemalsuan dan penipuan yang dia lakukan. Pada tahun 1971, bagian administrasi lupa mengirimkan surat-surat penahanan dirinya. Hal tersebut langsung Frank manfaatkan untuk meyakini para penjaga bahwa ia sebenarnya adalah seorang agen federal yang sedang berpura-pura menyamar menjadi narapidana untuk melakukan inspeksi penjara. Sipir penjara yang percaya memberikan perlakuan istimewa dan makanan yang lebih enak bagi Frank dibandingkan tahanan lain. Frank memiliki seorang teman yang bernama Gene Sebring yang pernah dikunjungi oleh agen FBI berkaitan dengan kasus Frank Abagnale. Agen FBI yang bernama Joshua ini pernah meninggalkan kartu identitas FBI-nya di rumah Gene Sebring. Sebring kemudian menyamar sebagai tunangan Frank dan mengunjunginya di penjara sambil membawakan kartu identitas FBI milik Joy dan satu kartu lainnya berisi nomor telepon Gene Sebring dan menyerahkannya kepada Frank Abagnale. Frank kemudian memberikan kartu FBI Joyce sebagai bukti dan menyuruh sipir penjara menelpon nomor yang tertera pada kartu yang kedua yang berisi nomor telepon Gene Sebring. Saat para sipir menelpon, Gene pura-pura menjadi operator FBI dan menjelaskan bahwa tugas Frank telah selesai dan meminta sipir penjara untuk melepaskannya segera. Frank pun berhasil kabur dengan sangat mulus dan langsung menghebohkan dunia keamanan militer, FBI, dan spionase. Namun FBI kemudian justru meminta bantuan pada Frank untuk menyelesaikan suatu persoalan lewat keahliannya. Ia kemudian menjadi konsultan keamanan Amerika Serikat yang terpandang. Penjara Alcatraz adalah salah satu penjara paling ketat dan rumit di dunia. Kerumitan medan dan tata bangunan serta model sel yang sangat ketat membuat penjara ini menjadi salah satu penjara paling aman, sekaligus kejam bagi para narapidana. Para sipir penjara selalu membanggakan keamanan dan penjagaan ketat dari penjara tersebut. Belum pernah ada narapidana yang berhasil lolos dan banyak yang langsung ditembak mati saat mencoba kabur. Pada tanggal 11 Juni 1962, terjadi suatu kejadian yang di luar dugaan.
yaitu 3 orang tahanan yang berhasil kabur dari penjara Alcatraz. 3 orang ini adalah Frank Morris, Clarence Anglin, dan John Anglin. Ketiga orang tersebut berhasil keluar dari penjara terketat sedunia dengan memanfaatkan benda-benda yang seadanya, yaitu sendok, rambut, kertas, sabun, dan jas hujan. Mereka bertiga menghabiskan waktu selama 6 bulan untuk menggali terowongan dengan menggunakan sendok yang dipertajam. Mereka memanfaatkan waktu pada jam musik di setel oleh penjara untuk menutupi kebisingan pekerjaan mereka. Untuk menipu para sipir penjara, mereka menempatkan kepala boneka yang terbuat dari sabun, kertas, dan rambut yang ditempatkan di tempat tidur mereka. Dalam aksi ini, sebenarnya ada 4 orang narapidana yang berencana kabur. Namun, orang terakhir gagal masuk ke dalam lorong rahasia pada waktu yang disepakati karena gagal membuka sekrup kloset yang menutupi lorong rahasianya. Ketiga narapidana ini berhasil kabur melalui jendela ventilasi di atap dan kemudian turun melalui atap. Penjara Alcatraz adalah penjara yang dikelilingi oleh air. Maka dari itu mereka membuat sebuah rakit tiup yang terbuat dari jas hujan. Mereka bertiga berhasil menghilang malam itu dan nasib mereka menjadi misteri sejak saat itu. Kejadian ini menggemparkan kota sekitarnya dan bahkan dunia. Reputasi dari penjara Alcatraz mengalami penurunan dan menjadi cemoohan dari masyarakat dunia. Ada banyak dugaan tentang nasib ketiga narapidana tersebut. Ada yang menduga mereka mati terbawa arus, ada juga yang menduga bahwa mereka bisa selamat sampai ke seberang. 13 tahun kemudian muncul sebuah kabar yang menunjukkan bahwa setidaknya 2 dari orang-orang itu benar-benar berhasil selamat melewati malam itu. Yang menarik adalah foto yang menunjukkan saudara John dan Clarence Anglin di Brasil pada tahun 1975, 13 tahun setelah pelarian mereka dari Alcatraz. Tentunya seorang narapidana tidaklah boleh melarikan diri sebelum masa tahanan berakhir. Tapi kisah mereka tentunya bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Tekad dan kemauan yang bulat untuk melarikan diri ternyata dapat melahirkan ide-ide yang kreatif yang di luar nalar manusia. Maksudnya, seandainya tekad dan kemauan mereka digunakan untuk hal-hal yang baik, pastilah kehidupan mereka akan menjadi jauh lebih berguna bagi banyak orang. Manusia tentunya tidak ada yang sempurna, tapi bukan berarti mereka lebih baik daripada kita. Sebab jika saja narapidana memilih jalan pertobatan, pastilah kehidupan mereka akan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Melarikan diri saja sudah cukup membuat mereka ternama, apalagi jika mereka lari meninggalkan kejahatan mereka dan menjalani kehidupan yang baru. Pastilah kisah mereka akan dikenang sebagai kisah yang manis dan heroik.